video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channelku ya. Semoga jadi amal, dan jangan lupa share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Bisa, Pak. Bisa, jelas. Oke. Ini cuman bertiga. Oke, kita mulai. Semoga bermanfaat dan cepat selesai. Al-Fatihah. Selesai. Oke, siapa yang mau duluan ini? Saya dulu, Pak. Oh iya, kalau Mas Pujo yang lain mic-nya dimatiin dulu ya. Biar enggak. Oke, Pak. Silakan Mas Pujo, bagaimana? Kemarin kan PR dari Bapak, langsung cross check lagi, Jo. Pelaku isbat nikah tersebut kan gitu terakhir dari Bapak. Iya. Dan hasilnya saya cross check dari pihak isbat nikah tidak mau ditemui. Habis itu melalui WA telekomunikasi, melalui WA telepon, dan PR dari Bapak itu saya utarakan bahwasanya bagaimana pelaksanaan sulit atau tidak dalam melakukan pencatatan nikah bagi isbat nikah. Tidak katanya, yang penting iklan alurnya aja Mas, gampang banget kok gitu. Terus? Ya, saya tanya kan yang dikeluhkan apa, kesulitannya apa, terus unek-uneknya apa. Terus itu apa jawabannya? Dia pelaku isbat nikahnya itu menjawab nggak ada Mas, sangat mudah kata dia gitu. Oh gitu. Baik. Ini Mas Pujo, kalau memang tidak ada keluhan, jenengan harus cari data lebih soft, lebih lembut, lebih tidak kentoro, tidak ketahuan, lebih tidak tidak ketahuan. Contohnya begini. Waktu pencatatan nikah itu dokumen apa saja Pak yang dibawa kan gitu. Nanti kita cross checkkan dengan pihak KUA. Kemudian di sana nemuin siapa Pak gitu. Langsung ditangani apa masih ngobrol-ngobrol dulu Pak. Nah, jawaban itu kan tidak pertanyaan itu kan tidak terlihat kita mengumpulkan data tentang keluh kesah dia. Dia mungkin tidak suka kalau mau mengeluhkan apa yang menjadi keluhannya. Tapi kalau misalnya kita detailkan pertanyaannya, itu akan nanti bisa kita lihat seperti tadi itu ya. Dia dokumennya, nemuin siapa, terus ngobrolin apa, biaya administrasinya berapa, seterusnya. Mas Pujo ini asli bukan ini ya. Kalau misalnya menggunakan bahasa Jawa yang agak kromo ketika bertanya ya, kan dianya kan orang Jawa ya, jadi harusnya sih pakai bahasa Jawa itu kromo, jadi lebih lebih ngena. Kemarin itu saya pakai bahasa Jawa sama pelaku isbat nikah tersebut, malah Mas udah bahasa Indonesia aja, jenengan kaku bahasa Jawanya ngoten Pak. Jadi malah dianjurkan udah bahasa Indonesia gimana gitu. Iya, karena bahasa Jawanya kaku. Kalau bahasa Jawanya demes, bahasa Jawanya luwes, akan lebih enak. Kalau bahasa Jawanya kaku nanti malah dianya nggak nyaman.
Iya, apa ya? Kemarin malah dia muji-muji kantor KPA, kantor tahu apa Agu itu Pak. Enak banget Mas, tahu apa Agu ini kepala KUA-nya juga enak banget, langsung diproses, malah anggota-anggotanya itu malah disuruh bantuin cepet-cepet menyelesaikan datanya itu gitu. Nah, Karena saya sinkronkan kan Pak, saya tanya ke kepala KUA Pagi itu bahwasanya bagaimana Pak pencatatannya, kesulitan bagi pelaku-pelaku isbat nikah di sini itu bagaimana? Mudah Jo. Akhirnya saya Pak, kalau boleh saya minta nomor WA-nya pelaku isbat nikah gitu, pengen saya datangi, apa namanya, alamatnya. Tur untuk apa Bu Jo? Ya untuk konsep ulang Pak, beneran mudah enggak di KUA Pagi ini. Malah KUA Paginya ketawa kepala KUA-nya Pak. Yaudah terserah kamunya ini dikasih. iya iya betul. Jadi itu nanti Ujo itu nanti diceritakan di mana di bab pembahasan bahwa pencatatan Berarti nikah. bab 5 ya Pak? Iya, di bab 5 itu mudah, di situ itu mudah. Lah buktinya mudah, jenengan itu bercerita bahwa pelaku atau apa namanya yang mengajukan pencatatan isbat nikah itu awalnya ini, kemudian membawa dokumen ini, kemudian dibawa ke KUA, menemui orang ini. Itu semuanya diceritakan. Jadi siapa saja tokoh-tokohnya, tokoh maksud saya itu adalah yang mengajukan, kemudian di KUA ketemu sama siapa saja, kemudian tanggalnya kapan, harinya kapan itu ditulis. Jadi prinsip Oh, ya Pak. Saya prinsip kekurangan situ Pak. itu nanti dicatat ya sehingga detail. Nanti apa namanya cerita jenengan itu memang betul-betul turun ke lapangan, supaya tidak dicurigai oleh apa namanya penguji bahwa ini adalah gawen-gawen. Padahal ini kan benar turun ke lapangan via WA ya, walaupun via WA. Nah itu begitu ya, nanti diceritakan ketemu sama siapa saja orang-orangnya, kemudian kapan terjadinya, hari apa, tanggal berapa gitu. Itu ya Mas Ujo ya, ditambahkan ya. Oke. Oke, Oke, sip. itu kekurangan saya Pak. Tanggal, hari kejadian bertemu. Tapi kalau apa namanya membawa dokumen, terus nanti bertemu dengan siapa itu udah ada di dalam yang udah saya kirim ke Bapak dokumennya itu. Ya, itu hanya melengkapi saja, dilengkapi itu supaya apa? Prinsip 5 WH itu WH yang itu kena gitu ya. Oke ya. Pak, berarti kalau udah selesai saya revisi, berarti langsung saya setor ke Bapak. Ya. Lalu tahapnya gimana Pak? Langsung saya tanda tangani ngajukan ujian. Ya Pak, mengajukan ujian. Ya. Karena seminggu lagi kita Pak. Ya, yang di revisi malam ini, besok jangan besok pagi ya, besok pagi saya masih ada acara. Mungkin Jumat lah ya, Jumat nanti akan saya tanda tangani. Nanti Sabtu jenengan bisa daftar kalau memang sudah direvisi. Saya kira itu ya. Iya Pak, siapa? Monggo Mbak Rizka, Mbak Rizky. Terakhir bimbingan dengan Pak Habibie untuk merevisi bab 3 sama bab selanjutnya. Itu sudah sesuai dengan arahan dari jenengan Bapak. Nggih. Oke, sampun. Berarti judulnya apa kemarin Mbak Rizky? Kemarin judulnya perkawinan di bawah umur, era masyarakat 5.0, perspektif fikih madzhab Syafi'i dan undang-undang perkawinan. Oh, oke. Nah, kemudian kemarin data yang saya anjurkan, buku data dari madzhab Syafi'i apa saja? Kemarin pakai Al-Um, terus apa itu apa saya Pak? Fathul Mu'in sama Fathul, ada 4 Pak. Semuanya sudah ada. Sudah ada semua nggih. Oke.
Kalau semuanya sudah ada, kita cross check. Kalau misalnya dari Fathul Mu'in bagaimana? Katanya Fathul Mu'in. Katanya Fathul Mu'in itu boleh karena ada mengedepankan maslahah daripada madarat. Rata-rata sama seperti itu, Pak. Enggak. Nggih. Teksnya, teks Arabnya bagaimana? Teks atau takbirnya gimana takbirnya? Bacaan Arabnya bisa tidak dibacain? Bacaan Arabnya tidak saya sebut, tidak saya masukkan di itu, Pak. Jadi langsung dari terjemahannya. Nah, itu dimasukkan ya, jangan terjemahan. Oh, Terjemahan itu hanya nggih. membantu saja. Terjemahan itu Oh, nggih. nanti tambahan. Jadi yang paling Nggih. utama di Arabnya itu nanti dicantumkan nggih, Mbak Rizky nggih. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Kalau di Fathul Mu'in masa ada madarat dan maslahat. Saya kira kok Bahasanya tidak seperti itu, Pak. Cuman saya menangkapnya seperti itu. jangan. Takbirnya dulu dibaca. Nggih. Maksudnya saya itu apa namanya? Jadi pernikahan di masa pandemi itu boleh kalau dalam Fathul Mu'in. Nah, bolehnya ini berdasarkan teks Nggih. Fathul Mu'in ini. Nah, Oh, ya. nggih. Dalam Fathul Mu'in ini memang tidak menjelaskan tentang pernikahan di musim pandemi ya, akan tetapi hal yang sama yang bisa dikiaskan ya antara masa pandemi dengan keterangan di dalam Fathul Mu'in itu yang kemudian dijelaskan, dianalisis, dijelaskan. Saya kira paling penting takbirnya, kemudian menghubungkan antara takbir itu yang ada di Fathul Mu'in, kemudian yang lain juga dengan statement boleh atau tidaknya. Boleh atau tidaknya itu kan statement jenengan, ya berdasarkan takbir. Nah, bagaimana menghubungkan itu? Menghubungkan itu berarti kan membangun argumen bahwasanya Fathul Mu'in ini berkata begini, walaupun tidak persis boleh, tapi indikatornya sama bolehnya, yaitu yang ini. Saya kira itu. Dilengkapi nanti Nggih, berarti tinggal menyebutkan ayatnya, bukan kemudian ayat, takbirnya, nggih. Kemudian yang analisis yang seperti tadi, Pak ya. Nggih, siap Pak, nggih. Jadi saya kira kalau di Fathul Mu'in tidak ada maslahat, tidak ada madarat ya. Lebih detail, biasanya hampir sama dengan Raudhatul Thalibin di situ. Kalau maslahat sama madarat itu ya di qawaid fikihnya, Pak. Ya. Kemudian di i'anah ada. Kemudian bukan i'anah, di asbah wan nadhair. Kemudian di mana ada. Tapi kalau di Fathul Mu'in saya kira tidak ada ya, karena sangat teknis sekali kalau di Fathul Mu'in. Keterangan fikihnya itu teknis banget. Saya kira itu. Ada lagi Mbak Rizky? Nanti berikan ke saya. So filenya saya baca. Kalau sudah oke nanti saya tanda tangani, siap untuk diujikan. Kalau belum ya nanti direvisi lagi secepatnya. Ini berarti masuk di pembahasan bab 5 analisis itu, Pak ya? Ya, analisis. Mas Rizky Kurniawan. Monggo silakan. Ini kalau saya yang paling tertinggal. Gak apa-apa. Daripada tidak malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nggih. Karena kemarin waktu liburan yang aslinya enggak pulang, akhirnya jalan-jalan kemana-mana tidak. Ya wes, gimana? Terus gimana ini sampai mana ini? Belum, Pak. Kemarin yang revisi juga belum saya kirim ke jenengan. Oh iya, berarti direvisi ya, Mas Rizky. Secepatnya kalau bisa bareng-bareng Mbak Rizky, bareng Mbak Mas Pujo itu. Jadi kita nanti semangat. Iya. Pak. Mas Pujo ini sudah
di ambang pintu. Kalau telur sudah mau menetas, Mbak Rizky juga begitu, telurnya sudah mau menetas juga ini. Iya, Pak. Malah saya yang belum bertelur. Ya, Iya. dipercepat ya, agak riado, agak rialat titik biar supaya cepat Oh, selesai ya. Nanti iya, Pak. Siap, kalau siap. ketinggalan sama teman-teman biasanya nanti akan mengendor semangatnya. Oke. Oke, saya kira Nyadari sekali itu, Pak. oke. Jadi Mbak Rizky nanti langsung dikirim ke saya baca. Mungkin kalau ada yang perlu saya tambahin nanti saya tambahi, kemudian langsung saya, kalau itu tidak signifikan perlu direvisi akan saya tambah sendiri, kemudian saya tanda tangani, saya kirim jenengan. Kalau misalnya signifikan untuk direvisi, ya saya minta untuk merevisi yang ini. Oke, siapa? Kalau bisa secepatnya, kalau bisa Sabtu itu sudah apa, daftar. Iya. Kalau Mas Rizky bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah kan? Belum bimbingan semuanya, Pak. Belum bimbingan, tapi ini sudah nyicil. Kemarin yang untuk proposalnya kan belum yang ditandatangani itu, Pak. Saya juga belum itu. Dan terakhir itu kemarin waktu bimbingan sebelum liburan Ramadan, Oh liburan iya, itu. jenengan judulnya apa, Mas Rizky? Oh, yang nalar hukum Syafi'iyah terhadap status nasab anak hasil perselingkuhan. Oh iya, itu kan itu kan Nggih. textbook, maksudnya sama dengan Mbak Rizky. Nggih, Nanti mboten penelitian. buku-buku nanti bisa Ya. saling pinjem enggak apa-apa karena hampir sama. Nggih. Sebenarnya di pondok juga banyak, Pak. Makanya kemarin malah sayanya harus pergi ke Jambi itu sehingga di sana nggak ada buku, nggak ada kitab, kita nggak bisa nggarap. Oh iya, sekarang kan sudah di pondok kan? Baru sampai tadi siang, Pak, jam 12. Oh iya, udah sekarang berarti dimulai hari ini, nanti ngebleng Siang. lah jam-jam telu sampai jam 3 lah sambil ngopi. Ya kan? Untuk sementara Nggih. minta izin sama Gusnya, minta izin sama apa namanya pengurus yang lain untuk fokus apa namanya topo nang jero kamar telung dino porong dino ya bab 3 Nggih. ya karena kan kalau textbook kan kalau sudah bukunya sudah oke, kemudian nalarnya jenengan sudah maton ya untuk menyelesaikan kasus hukum menggunakan apa namanya kitab-kitab fikih itu tadi itu kan cepet. Nggih. Oke. Saya kira itu nggih, Mas Rizky. Nggih, Pak. Oke. Yang terakhir, Alfitriyatus Saniyah. Wah, iki nggone sapa maneh iki rek. Reza Rizky itu. Ayo Riza Rizky. Ini terakhir jenengan gimana? Kesiapannya sampai ada yang perlu Oh, hilang lagi. Oke. Oke, Mas Rizky Kurniawan. Nggih, Pak. Berarti ini kan harinya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jumat nanti dikirim ke saya hasilnya ya. Apapun hasilnya dikirim ke saya, nggih. Tabnya bukan yang proposal nih, Pak. Bukan, yang semuanya. Jenengan langsung saja. Jenengan kan nggak perlu turun lapangan. Revisian itu saja, formalitas saja. Revisian itu ya. Nggih, Pak. Formalitas nanti saya tanda tangani, yang penting nalar atau metodologinya itu sudah dapat, cara menentukan status nasab anak ini bagaimana menurut Syafi'iyah dan kekurangannya apa kalau dibandingkan dengan mazhab yang lain bagaimana gitu ya. Oke, saya kira itu. Baik, Mas Reza Rizky. Siapa? Gimana? Ada yang mau diobrolkan atau ada yang mau dilaporkan? Indah silaturahim ngaturakan sedherek Pak nyuwun tunggal sampeyan kami lewat lepat. Nggih, sama-sama. Sama-sama saya juga begitu. Ini lagi di mana? Lagi posisi di rumah, Pak. Oh, di rumah. Setelah di rumah masih belum balik.
Nembe wangsul wau siang ya Pak Bu. Oh iya iya iya. Heeh. Nembe wangsul wau siang. Ini saya belum sempat membaca yang file dari jenengan. Itu sudah selesai semua nggih? Insya Allah sampun iku namung ngentosi revisian panjenengan mawon. Kan semuanya kula lekne kalih dadane Mbak Tila. Maksudnya dari segi tatanan itu loh Pak. Nggih. Baik, Depan. nanti kalau sudah oke nanti insya Allah hari Jumat ya, nanti hasilnya hari Jumat, mana yang perlu direvisi atau saya tanda tangani dulu, kemudian direvisi secepatnya misalnya, kemudian jenengan kayaknya harus, kalau ujian tesis kayaknya harus ini ya, apa namanya, ke PPJ kayaknya ya. Nggih, anu niku napa? Plagiasi. Plagiasi dulu, ya. Ya, nggih, Kan nggih. kampus bukanya tanggal 21 hari Sabtu itu. PPJ niku mengke lewat online ngoten saged ta, Pak? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nggih. Alurnya kalau online menghubungi WA, saya tapi Nggih, nggih. lupa WA-nya yang dihubungi. Coba jenengan nanti minta nomor ke Mas Rohman. Mas Rohman, saya mau plagiasi, soalnya saya mau daftar, gitu ya. Apakah online bisa? Nggih, ngapunten sami kalih kados dewi ini kan proposal. Oh iya, betul. Nggih. Betul. Sami, nggih. Namung niku mengke sing perlu di buat plagiasi niku sing dicantumne napa mawon, Pak? Apakah dari bab 1 sampai bab 6 saja? Daftar isi nggak usah, lampiran nggak usah, cover nggak usah, dan lain-lain. Oh enggak, semuanya aja, file tesis satu file tesis saja. Nanti kan malah banyak plagiasinya, Pak. Kalau itu kan ada metode dari yang apa tuh? Translitasi dari kampus kan full semuanya itu dari kampus, jadi otomatis kan ada plagiasinya gitu, Pak. Oh iya, kalau yang sama-sama begitu ya boleh boleh di delete dulu, enggak apa-apa. Berarti cuma bab 1 sampai bab 6 saja nggak masalah ya, Pak ya? Iya. Bab 1 sampai bab 6. Yang saya bingung kan itu, kalau dicantumkan semuanya kan transitasi kan semua diplak dari Undar, nggak ada yang dirubah. Ya, itu ya. Jadi nanti hari Jumat hasilnya, kemudian kalau sudah saya tanda tangani nanti cepat WA ke Mas Rahman untuk minta nomor plagiasi, ya, cek plagiasi di PPJ. Gitu ya. Semoga sukses semuanya hari Jumat nanti kita dapat. Saya kirimkan via WA saja. Ini Pak mau tanya lagi Pak. Monggo silakan. Terkait untuk penjurnalan itu bisa dibahas setelah tesis atau mungkin sekarang bisa diicip-icip juga? Ya boleh. Sekarang tidak apa-apa. Maksudnya itu sambil menyiapkan tesis itu kita juga nyicil artikel bisa. Soalnya kan kemarin lihat di rumah jurnal itu kan penerbitan itu antara bulan berapa? Bulan 5 atau bulan 6 sampai kisaran Agustus. Ya. Dan sedangkan ijazah kan diambil harus setor ke penjurnalan. Ya. Kalau selama 2 bulan itu nggak bisa tembus kan otomatis tahun depan, Pak. Jadi jurnal itu banyak ya, ada yang bulan 1 sama bulan 7, ada yang bulan 3 dan bulan banyak kok. Yang saya lihat kemarin kan Sinta 6 yang mungkin paling mudah sendiri loh Pak, itu loh. Ya. Kalau Sinta 5 kan kemungkinan ya juga tahun depan antara bulan 11 sampai bulan 2 tahun depan gitu loh. Iya. Kemarin kan udah tahun depan. Ya jangan tahun depan lah ya. Kalau bisa dicicil sekarang, nanti artikelnya supaya tidak ada clash dengan PPJ itu jangan disubmit dulu ke jurnal yang dituju, tapi plagiasi atau cek plagiasi dulu ke PPJ, itu alurnya begitu. Jadi
artikel dibuat, ditulis, selesai, kemudian ditandatangani, nanti ada formnya ya. Kemudian formnya dari mana? Formnya dari PPJ. Kemudian Kalau setelah itu kemudian dicek plagiasi ke PPJ. Nah dari PPJ ini kemudian di situ mensyaratkan 25% atau 20%, 20% kayaknya maksimal. 20 ya 20. Nah itu kemudian sampai dapat surat keterangan bebas plagiasi dari PPJ. Ya, setelah itu baru kita submit ke jurnal yang kita tuju. Nah, Yang nge-submit itu kan pihak kampus atau kita sendiri, Pak? Dari akun kita sendiri. Kita sendiri. Oh. Dan harus mencantumkan nama pembimbing ya. Nah ini yang agak lupa. Nah ya teman-teman agak lupa atau bagaimana? Walaupun artikel itu sudah diterbitkan, jika tidak mencantumkan pembimbing, maka PPJ tidak mau memberikan surat surat keterangan publikasi. Kalau untuk form penulisan karya ilmiahnya itu gimana, Pak? Apakah UNHAS sendiri sudah punya tatarannya atau ngikut alur dari ketika kita mau memasukkan jurnal ke Sinta 5 ikuti kan ada alur form penulisan sendiri. Ikuti alur jurnal yang kita tuju ya. Ya itu Pak yang susah. Kenapa? Apanya yang susah? Ya berarti kan kita harus nyari jurnal dulu, Pak. Iya, betul. Kita nyari jurnalnya dulu, kita ikuti Ikuti alurnya kan. Gaya selikungnya. Kalau semisal kita pengen masuk ke yang paling mudah lah, contoh Sinta 6 itu kan ya dari bulan 6 sampai kisaran bulan 8 atau bulan 9 itu loh saya baca kemarin itu dibukanya rumah jurnal. Kalau sampai terlambat dari situ kan kita nanti ngerubah lagi tatarannya gitu loh maksud saya. Oh iya, betul. Dari alur. Itu. Ya begitulah lika-likunya ya. Jadi mahasiswa magister ya. Baik, saya kira begitu ya. Iya Pak. Terima kasih Mas Pujo, Mbak Rizky, kemudian Mas Rizky lagi, kemudian Mas Kurniawan siapa? Mas Reza. Ustadz Reza. Soalnya ada 3 Pak ini Pak. Gimana? Banyak jenengan. Rezekinya jenengan banyak. Apanya? Rezekinya jenengan banyak. Apa yang banyak? Rezekinya jenengan banyak. Iya, 2 loh ya. 3 ya. 3. Masya Allah. Makanya saya terima kasih ini dikasih rezeki 3 bimbingan yang mengandung rezeki ya. Keren. Baik, kita baca Fatihah, semoga yang penting barokah dan manfaatnya ya. Karena semuanya kalau mau subuh itu ya mesti selesai, tapi barokahnya itu yang paling penting ya. Al-Fatihah. Baik, selamat beraktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.